فتحا مبينا وفوزهم فوزا عظيما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. أصحاب الفضيلة أهلي سلسلة طريقة قالي نقشبندية معهد سوريا ليسرنا رسا PPKN وبالخصوص شيخنا وربي أرواحنا ومرشدنا فنرسى أبا أوس قداس سرا نفعنا الله به وبأنواع علومه وأسراره وكرامته ببركة الفاتحة. Sama-sama kita hormati wakil tabligh masalah. Saya punya orang tua Ki Haji Ahmad Syahrani mata'anallah bituli hayati wa ballagha amalahu wa rajah bi khairin wa lutfin wa afiyah. Semoga Allah panjangkan usia dunianya, sehatkan badannya, supaya bisa terus khidmah kepada guru agung para sahabat, para asatidz wal asatidzah, bil khusus Ustaz Ahmad Adli yang lain. Dan juga yang sama-sama kita hormati pemangku manaqib pada malam hari ini yang telah dan akan selalu membukakan pintu untuk kita semuanya sama-sama mengamalkan, melestarikan kesukaan guru agung kita, yaitu manaqiban. Allah semuanya, segalanya, selamanya istiqamah dalam mengamankan, melestarikan TGN Ma'had Surya Yasin Narasa PPKN dengan kalamah khawasab al-Fatihah. Ikhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita ada di penghujung bulan Muharram. Di dalam kitab Fadailus Syuhur li Talibi Ridha Rabbil Ghafur, guru agung kita pengasahabah memberikan penjelasan di setiap hurufnya di bulan Muharram. Mimnya mujahadatun nafsi, haknya hifdzul hurmah, ra-nya ridallah, mimnya mahabbatullah. Kita bahas sedikit penggalan di dalam pembahasan mim yang terakhir, yaitu mahabbatullah, cinta kepada. Abang memberikan tanda di situ, min alamatil muhibbi lillahi azza wa jalla mutaba'atun li habibillahi sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa sunanihi. Qala Allah Ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaitukum anhu fantahu. Wa qala Allah Ta'ala in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Di antara ciri orang yang cinta kepada Allah, ciri dia cinta kepada Allah adalah dia mengikuti mutaba'ah kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad fi akhlaqihi, di dalam akhlaknya, wa af'alihi, di dalam af'alnya, perbuatannya, wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya. Syekh Amin Al-Qurni mengatakan di dalam kitab Tanwirul Qulub, kalau kalian tidak bisa, belum mampu mengikuti sunnah akhlak Nabi Muhammad SAW, maka ikuti akhlak gurumu. Karena guru kita tadi pewaris Rasulullah. Masya Allah, itu Pak. Contoh di dalam akhlaknya, kalau kita buka kitab maulid yang pendek aja, Ad-Daibai, maulid Ad-Tiba. Biasanya kalau di Sunda disebutnya, kalau baca maulid tiba, tibaan.
Ada baan ya. Setelah pasal mahallul qiyam itu ada satu pasal namanya pasal wakana. Di situ dijelaskan sedikit tentang sifatnya Rasulullah. Mirip kayak sifatnya para sahabat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wa ahdahum ila al-haqqi turuqan kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul Qur'an yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Itu Nabi Muhammad begitu. Apa kata Syekh Abdul Rahman Adaibai di dalam kitab Maulidnya? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Nabi itu orang yang paling bagus akhlaknya dan rupanya. Para sahabat itu Masya Allah Pak, kurang keren apa itu para sahabat? Biar kata jubahnya merah putih kayak bendera, tapi kalau yang pakai para sahabat bagus aja ya. Coba kalau yang pakai jubah merah putihnya tuh kita, kira-kira gimana tuh? Kita pakai jubah merah putih, kalau atasnya merah, bawahnya putih, itu bendera jalan kan gitu ya. Kalau apa mah bagus aja Pak. Kalau guru agama Masya Allah menjaga penampilannya selalu gagah, selalu keren. Karena itu sunnah Rasulullah. Tampil keren itu sunnah Nabi Muhammad. Kemudian wa khuluqa dan akhlaknya. Coba lihat para sahabat. Walaupun ikhwan baru kagak kenal, kan gitu ya. Tapi kalau datang ke madrasah pasti ditanya dari mana, sudah talqin belum, kan gitu ya. Pasti ditanya Pak. Bayangin tuh Pak, orang yang makomnya kayak guru agung para sahabat masih nanya kita kalau ketemu. Ya kita sama teman dekat pura-pura nanya. Apalagi kalau temannya punya utang sama kita kan gitu ya. Allah, setahunan itu nggak nanya-nanya, sengit ya. Masya Allah. Allah begitu. Kenapa beliau bisa seperti itu? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu kayak Al-Quran. Menurut saya akhlaknya kayak Al-Quran, Pak. Contoh orang yang akhlaknya kayak Al-Quran itu kalau menjawab semua masalah, permasalahan apapun pasti pakai ayat Quran. Satu ayat Quran beres. Dulu saya belum nyadar ayatnya masih dibaca gitu ya. Cuman belum nyadar bahwasannya ada tertera jelas secara nas di dalam Al-Quran, kan gitu ya, bahwa khusyuk itu mic-nya berputar ya. Bahwa khusyuk itu di dalam hati dan karena zikir kepada Allah. Ada yang nanya ikhwan kepada para sahabat di madrasah, bah, di mana khusyuk itu di mana? Kalau kita kan yang ditanya langsung macam-macam tuh omongan itu, bermusah setengah jam kan gitu ya. Ngomongnya masalah khusyuk ya. Kalau Allah mah enggak Pak, pakai satu ayat Quran jadi. Kan ayat-ayat nabager alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Khusyuk itu di dalam hati. Qulubuhum yang khusyuk itu hatinya, bukan lututnya yang khusyuk itu. Bukan matanya, bukan otaknya. Dulu kita tahunya kalau khusyuk itu nangis ya Pak. Kalau baca Quran nangis berarti tahunya kan begitu. Tapi setelah diterangi sama para sahabat, bukan itu makna khusyuk di dalam Al-Quran. Itu tadi ayatnya. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Hatinya yang khusyuk. Bagaimana hati khusyuk? Li dzikrillah, karena zikir kepada Masya Allah. Satu pakai ayat Quran beres Pak.
Coba kalau ditanya sama orang, menyerocos macam-macam. Kalau abah mah masya Allah, itu bukti akhlak beliau adalah Al-Quran. Al-Quran berjalan itu siapa sekarang? Abah itu. Karena Al-Quran intinya adalah la ilaha illallah. Masya Allah. Kemudian pemirsa abah itu bukan hanya akhlaknya mewarisi Nabi Muhammad SAW, fi af'alih, perbuatannya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya? Tadi pikir. Pikir itu sunnah Nabi Muhammad. Bukan kata Syekh ini, bukan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam Sahih Bukhari jilid awal beliau mengatakan anna raf'a as-sawti biliki hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara dengan dzikir ketika selesai salat fardu itu ada pada zaman Rasulullah. Itu sunnah mahjurah, Pak. Jarang orang yang habis sholat mengangkat suara pakai dzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita doang. Alhamdulillahilladzi. Ini balik ini. Di Mekah aja udah sepi. Di Mekah di Masjidil Haram, assalamualaikum sepi. Sepi, Pak. Yang dikir-dikir, yang pergi-pergi, yang baca Quran. Iya, sendiri-sendiri. Masya Allah. Ini sunnah mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Dikir dengan suara keras habis sholat. Bukti, Pak, bukti nyata para sahabat itu pelestari sunnah Rasulullah SAW. Bukti nyata bahwa beliau itu cinta kepada Allah karena mengikuti datuknya Kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Itu orang kalau sudah cinta sama Allah, Pak. Kata para sahabat di dalam Miftahus Sudur, bagaimana caranya orang itu bisa cinta kepada Allah, bisa meraih mahabbatullah, cinta kepada Allah? Cara yang paling efektif kata para sahabat, bolak-balik sohbah. Karena kata Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, muassis thariqah Naqsyabandiyah, thariqatuna hadhihi as-sohbah wal jam'iyah. Thariqah kita ini, thariqah Naqsyabandi, kata Syekh Bahauddin Naqsyabandi itu intinya itu sohbah dan dzikir berjamaah. Mana ada surbah dan dzikir berjamaah itu adanya di mana? Manakib. Karena surbah itu kan ketemu guru. Ketemu guru di Sinarasama itu surbah sukro. Tapi kalau ketemu guru di Manakiban, surbah kubro itu. Cuman kita matanya mata panjang, kalau lihat. Merotot doang, lihat kagak kan gitu. Makanya beda. Kalau lagi ada abah kelihatan dohir sama nggak kelihatan kan beda ya, Pak. Tingkahnya beda ya. Kalau nggak kelihatan, kalau lagi abah ada di depan kan, berarti di mana ngopi dulu. Lah iya, Pak, duduknya di mana ngopi, waktu gitu ya. Masya Allah, itu Masya Allah. Sohbah, padahal itu sohbah. Jadi sohbah itu bertemu dengan guru mursyid, bertemu dengan ikhwan, itu salah satu cara yang paling efektif kata para sahabat untuk meningkatkan rasa cinta kepada Allah. Karena guru mursyid itu mentransfer rasanya beliau, sirnya beliau itu, atau kalau bahasa kita mah setrum, ditransfer setrumnya itu lewat sohbah. Makanya beda, Pak, ikhwan yang rajin manakib sama yang kagak rajin manakib kan beda. Minimal kalau yang rajin manakib pas lagi manakiban bikinnya kencang banget, kan gitu ya. Itulah pentingnya manakiban, Pak. Kalau di tempat manakib dikir pada kencang-kencangan, coba kalau di rumah beda ya. Kalau di rumah kebanyakan dikirnya, kebanyakan ngantuknya. Oh, iya, begitu. Masya Allah. Makanya mujahadah.
At-tariqus sufiyatu taqdimul mujahadah. Tariqah sufi itu mengedepankan mujahadah, kerja keras. Untuk apa kerja kerasnya? Wa mahwu sifatil mazmumah, menghilangkan sifat-sifat yang jelek. Ini sifat-sifat yang jelek dalam diri kita dihilangkan dengan zikir. Wa qat'ul alaiki kulliha, memutus tali pengharapan kepada makhluk, hanya berharap kepada Allah Subhanahu. Karena kalau orang berharap sama makhluk pasti kecewa. Orang kalau berharap sama makhluk aja Pak kecewa udah. Kita lihat teman kita nih kaya, mobilnya berlerot, kontrakan berjejer, duit nggak berseri, bini 4. Nah gitu ya. Kita melihatnya begitu, kayaknya enak banget nih hidupnya orang. Datang ke rumahnya, ceritanya mau minjem dulu. Karena kita berharap dia ngasih duit sama kita curhat tuh. Ya makasih. Namanya Pak Haji. Pak Haji ini orangnya soleh, dermawan, punya banyak harta, sering ngasih orang. Dipuji-puji dulu. Ujung-ujungnya, ya bolehlah sedikit saya minta Pak, ngutang dulu sebentar gitu ya. Kan ngarepnya dikasih tuh, ngarepnya sama makhluk gitu kan ya. Ternyata yang kita curhatin malah balik curhat. Hanya tuh ya, ya Allah saya juga sama, usaha lagi mundur lah, gimana ini kan? Kita yang curhat malah dia balik curhat, namanya balik dulu ya. Kemudian duitnya kan gak dikasih, tuh tadi kan mau utang tapi kan gak dikasih. Kecewa kita tuh. Kecewanya pun sebenarnya kata ulama bukan karena kita nggak dapat duit, tapi kecewanya itu karena kita sudah terlanjur berharap kepada makhluk. Berharap hanya boleh kepada Allah. Makhluk mah hanya wasilah. Tugas kita mah ikhtiar yang maksimal, tawakal hasilnya kepada Allah. Kan kita mah masya Allah masih banyak harapnya. Asy-Syaikh Al-Tantawi mengatakan di dalam makalahnya, beliau mengatakan idza aradta an la tandama fa'al kulla syai'in liwajhillah. Kalau kamu mau tidak kecewa dalam segala perkara apapun, maka kerjakan perkara apapun itu hanya untuk Allah Subhanahu. Ini enggak kecewa terus lillahi taala. Pelan-pelan dah, kan gitu ya. Pelan-pelan. Karena kalau orang mengerjakan sesuatu hanya karena Allah, tidak akan ada kecewa Pak. Karena dia mengerjakan zikir, diperintah untuk zikir. Dia mengerjakan sholat, diperintah untuk sholat. Emang kadang-kadang segala macam perkara yang kita diiming-imingin, zikir, kaya, kan gitu, istighfar, kaya, kan gitu ya, Bani Hasim, utang lunas. Boleh nggak begitu? Boleh. Itu tuh pancingan awal Pak. Makanya bahasa saya mah, habiskan hajatmu semuanya. Hajatnya habisin, pakai pikir, pakai amalia, minta sama Allah sampai habis, nggak ada lagi tuh. Yang kita mau udah habis, semua udah dikabulin sama Allah. Nanti kalau udah habis, udah puas, pasti yang diharapkan cuma ilahi anta maksudi walilaka adini mahabbataka wa ma'rifataka wa adini ma'asya'abaka. Begitu Pak. Nanti akan ada rasa kepuasan ketika pikir puas, senang, tentrem, adem, ayem. Timbul nanti yang ada di makobah, la khaufun alaihim wa lahum. Itu pakai proses itu. Makanya habisin udah. Mau apa? Pikir. Gak mau apa? Pikir. Mau apa? Tidak mau apa? Pikir. Karena pikir itu segala sesuatu Pak. Orang yang bahkan Masya Allah, kata orang yang dengar la ilaha illallah, kata Imam Abdullah bin Abi al-Haddad Shahibur Ratib, orang yang dengar la ilaha illallah tidak merasa kaya, maka orang itu orang celaka. Kata Imam Abdullah bin Abi al-Haddad. Masya Allah Pak. Itu kalau para wali-wali Allah itu, termasuk guru agung kita para sahabat, dengan la ilaha illallah Pak, merasa cukup.
Apa dalilnya? Hadis Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah kalau ditimbang di satu timbangan, la ilaha illallah di kanan. Dunia alam semesta ada di kiri. Maka seluruh alam semesta kalah berat dengan la ilaha illallah. Coba kita kalau nimbang emas pengen yang berat apa pengen yang enteng? Pengen yang berat ya? Iya kan Mas Tarno kan gitu. Emang berat banget juga. 120 kilo tuh. Oh enggak ada. Hah? Ya kan? Masya Allah. Emas pengennya berat kan? Sama Pak. Timbangan yang kita mau berat itu beratnya cuman karena la ilaha illallah. Seluruh amal kita Pak tidak akan jadi berat kalau tidak ada la ilaha illallah. Saksi di akhirat di yaumil hisab yang terakhir. Di yaumil hisab nanti ada cerita Rasulullah SAW pernah mengatakan ada orang udah ngerjain banyak pahala, banyak amal, dosanya juga banyak. Pas ditimbang tetap amal kebaikannya kalah sama dosanya. Lalu Rasulullah SAW datang kepada dia, diambil kartu Pak, kayak SIM card gitu. SIM cardnya itu diambil dari kolbunya. Pas dibuka SIM cardnya itu isinya la ilaha illallah. Itu SIM card itu ditaruh di timbangan dia Pak. Maka seluruh dosanya kalah berat dengan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu yang bikin berat. Semua amal ibadah kalau nggak ada la ilaha illallahnya haba'an mansura, kayak debu yang ditiup angin. Orang kalau ada debu ditiup angin pada ngindar atau pada nyamperin? Lah kelilipan ya Pak ya. Masya Allah, ngebul. Ini ya, makanya ibadah kalau nggak ada la ilaha illallahnya, hindari ibadah yang tidak ada isinya, yang tidak ada la ilaha. Masya Allah. Supaya kita ini apa namanya bisa ittiba, ikut kepada guru agung kita Bang Sahabat. Guru agung kita Bang Sahabat itu mengamalkan seluruh ibadah enteng itu Pak. Isroknya enteng, duhanya enteng, amaliyah malam enteng, dikir, khotaman, manakiban. Masya Allah. Kenapa kok bisa enteng begitu? Serba enteng. Kalau kita dikir 165 tiap habis sholat berat, khotaman maghrib isya, manakiban tiap minggu berat kan gitu ya. Apa jangankan manakiban, masih buat manakib aja Masya Allah beratnya bukan main Pak. Iya. Begitu ditanya nih, ini buat manakib hikmat, manakib tambun, itu kayaknya romannya kantongnya 2 meter Pak. Wah, malah merobohnya. Ya Allah, ini besok. Ya Allah, itu bukti masih berat gitu ya. Kalau mau dientengin, timbangannya timbangan nafsunya, timbangan malesnya, beban nafsu, beban males, kalahin pakai beban la ilaha illallah. Kalau dikir jaharnya banyak, ibadahnya gesit Pak. Dikir itu pitangin. Tahu ya, jamu. Orang kalau habis ngejamuk, kira-kira pada segar apa kagak tuh? Jamuk pegelinuk, apalagi jamuk. Masya Allah. Bukan kata saya tuh ya. Kalau udah jamuk kuat tuh, waduh, subhanallah. Segar banget rasanya ya. Ya begitu jamuk. Makanya banyak-banyak minum jamu dah. Jamu untuk ruh. Apa jamu untuk ruh? La ilaha illallah. Masya Allah. Insya Allah kita semua istiqomahkan dalam mengamalkan melestarikan kajian Muhammad saudara-saudara istiqomah dengan amal sahabat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.